warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. anak semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran kita hari ini seperti biasanya. Dan Ibu berharap hari ini semuanya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, oke. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, ketua kelasnya tolong disiapkan terlebih dahulu. Nah, baik. Materi yang hari ini yang akan Ibu bawakan yaitu mengenai materi sudut-sudut berelasi. Sebelum kita melangkah jauh ke dalam inti materi kita pada hari ini, Anda semua harus tahu kompetensi dasar yang harus kita capai. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar yang harus kita capai. Yang pertama, menggeneralisir rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi, di mana indikator yang harus kita capai menemukan konsep perbandingan trigonometri sudut-sudut kuadran 1 dan 2. Indikator yang kedua, menemukan konsep perbandingan trigonometri sudut-sudut kuadran 3 dan 4. Adapun kompetensi dasar yang kedua yang harus kita capai yaitu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan rasio trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Adapun indikator yang harus kita capai pada kompetensi dasar yang kedua yaitu menerapkan sudut-sudut berelasi dan sudut-sudut di berbagai kuadran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita yaitu sudut-sudut berelasi. Nah, sudut-sudut berelasi itu bagian dari trigonometri, dan ketika kita membahas mengenai sudut-sudut berelasi, berarti kita tidak terlepas dari sudut-sudut istimewa. Nah, Ibu akan review kembali tentang pembelajaran kita pekan lalu mengenai trigonometri dan sudut-sudut istimewa. Masih ada yang ingat apa itu trigonometri? Nah, trigonometri itu kalau belum ada yang ingat, maka Ibu akan mengingatkan kembali bahwa trigonometri itu terdiri dari dua kata, yaitu trigono dan metri. Nah, ada yang ingat apa itu trigono? Trigonometri 3 sudut pada segi Yang 3, Bu. betul sekali. Kalau metri? Metri mengukur, Bu. Ya, betul sekali. Nah, betul ya yang dikatakan oleh teman-teman kalian bahwa trigono itu 3 sudut pada segitiga dan metri itu mengukur atau pengukuran. Jadi, trigonometri itu adalah pengukuran yang melibatkan 3 sudut pada segitiga dan berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangent. Perbandingan trigonometri sudut berelasi merupakan perluasan dari definisi dasar trigonometri tentang kesebangunan pada segitiga siku-siku yang hanya memenuhi untuk sudut kuadran 1 atau sudut lancip sebesar 0 sampai 90 derajat. Dengan menggunakan sudut-sudut relasi, kita dapat menghitung perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut pada kuadran lainnya, bahkan untuk sudut-sudut yang lebih dari 360 derajat, termasuk juga sudut-sudut negatif. Contohnya kita dapat menghitung tinggi elang dari permukaan tanah seperti pada gambar. Kemudian, pekan lalu Ibu telah menjelaskan bagaimana cara menggambar bidang kartesius yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y yang kemudian tegak lurus, sehingga pada bidang kartesius ini kemudian terbagi menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian inilah yang biasa disebut dengan kuadran, atau kuadran itu adalah sebuah lingkaran yang kemudian dibagi menjadi 4, dan kemudian di dalam lingkaran tersebut ada yang namanya kuadran 1. Nah, ada yang namanya kuadran 1 yang besar sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat, kuadran 2 di mana sudutnya antara 90 sampai dengan 180 derajat, kuadran 3 sudutnya antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat, kuadran 4
antara sudutnya 270 derajat dan 360 derajat. Anda semua harus tahu bahwa di dalam kuadran mempunyai batas-batas tersendiri, mulai dari kuadran 1, 2, 3, dan 4, yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, misalnya ibu mempunyai contoh alfa 150 derajat. 150 derajat ini berada di antara 90 sampai 180 derajat, yang berarti dia berada di kuadran 2. Sehingga 150 derajat ini bisa kita katakan sebagai 180 dikurang 30 derajat, atau alfa sama dengan 90 derajat ditambah 60 derajat. Nah, kenapa dikurang 30 dan ditambah 60? Itu supaya menghasilkan 180 derajat dikurang 30 derajat itu menghasilkan 150 derajat sampai seterusnya. Kemudian kalau ada yang bertanya, boleh nggak Bu 100 derajat ditambah 50 derajat? Nah, jawabannya boleh, tetapi tidak tepat karena kita berpatokan pada sudut-sudut pada kuadran 2, yaitu 90 dan 180 derajat. Kurang tepat jika kita untuk kuadran 1 yang besar sudutnya 0 sampai 90 derajat, di mana jika kita menggambarkan sebuah segitiga siku-siku dengan sudut alfa, maka sisi samping adalah X, sisi depan adalah Y, dan sisi miring adalah R seperti pada gambar. Nah, sehingga didapat sin bernilai positif, cos bernilai positif, dan tan bernilai positif. Jadi, untuk relasi pada kuadran pertama, sin dalam kurung 90 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Tan 90 derajat dikurang alfa sama dengan kotangen alfa. Jadi, untuk kuadran 1, semua perbandingan trigonometrinya bernilai positif. Contoh kuadran pertama, kuadran 1, misalnya sin 90 derajat dikurang 30 derajat sama dengan cos 30 derajat. Kenapa cos? Karena kebalikan dari sin yaitu cos. Dan kenapa 30? Karena kita ambil ujungnya saja, yaitu cos 30. Sehingga cos 30 sama dengan 1/2 akar 3. 1/2 akar 3 kita lihat dari sudut-sudut istimewa. Kuadran 2 yang besar sudutnya 90 derajat sampai dengan 180 derajat, di mana jika kita menggambar sebuah segitiga siku-siku dengan sudut alfa, maka sisi samping adalah min X, sisi depan adalah Y, dan sisi miring adalah R, sehingga didapat sin bernilai positif, cos bernilai negatif, dan tan bernilai negatif. Kemudian untuk relasi pada kuadran 2 ada 2, yaitu 90 derajat dan 180 derajat. Untuk 90 derajat, sin 90 derajat ditambah alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat ditambah alfa sama dengan minus sin alfa. Tan 90 derajat ditambah alfa sama dengan minus kotangen alfa. Nah, contohnya tentukan nilai dari cos 120 derajat. Cos 120 derajat sama dengan min sin dalam kurung 90 derajat ditambah 30 derajat. Kenapa minus sin? Karena cos tadi sama dengan minus sin, sehingga minus sin 30 derajat sama dengan min 1/2. Untuk 180 derajat, sin dalam kurung 180 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Cos 180 derajat dikurang alfa sama dengan minus cos alfa. Tan 180 derajat dikurang alfa sama dengan minus tan alfa. Contohnya tentukan nilai dari cos 120 derajat. Cos 120 derajat sama dengan minus cos dalam kurung 180 derajat dikurang 60 derajat. Minus cos 60 derajat sama dengan minus 1/2. Jadi pada kuadran 2 yang bernilai positif yaitu sin dengan kebalikannya, yaitu kosekan atau cos dan selebihnya bernilai negatif. Kuadran 3 yang besar sudutnya 180 derajat sampai dengan 270 derajat, di mana jika kita menggambarkan sebuah segitiga siku-siku dengan sudut alfa, maka sisi samping adalah minus X, sisi depan adalah minus Y, dan sisi miring adalah R,
sehingga didapat sin bernilai negatif, cos bernilai negatif, dan tan bernilai positif. Untuk relasi pada kuadran 3 ada dua juga, yaitu 180 derajat dan 270 derajat. Untuk 180 derajat, sin 180 derajat ditambah alfa sama dengan minus sin alfa, cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan minus cos alfa, tan 180 derajat ditambah alfa sama dengan tan alfa. Contohnya, tentukan nilai dari tan 240 derajat. Tan 240 derajat sama dengan tan dalam kurung 180 derajat ditambah tan 60 derajat. Tannya tidak berubah karena tan pada sudut 180 derajat itu tetap tan, sehingga tan 60 derajat sama dengan akar 3. Untuk sudut 270 derajat, sin 270 derajat dikurang alfa sama dengan minus cos alfa, cos 270 derajat dikurang alfa sama dengan minus sin alfa, tan 270 derajat dikurang alfa sama dengan kotangen alfa. Contohnya, tentukan nilai dari tan 240 derajat. Tan 240 derajat sama dengan kotangen dalam kurung 270 derajat dikurang 30 derajat sama dengan kotangen 30 derajat sama dengan akar 3. Jadi pada kuadran 3 yang bernilai positif yaitu tan dengan kebalikannya yaitu kotangen atau kot dengan selebihnya bernilai negatif. Nah, sampai di sini paham ya? Paham, Ibu. Nah, kemudian pada kuadran 4 yang besar sudutnya 270 derajat sampai dengan 360 derajat, di mana jika kita menggambarkan sebuah segitiga siku-siku dengan sudut alfa, maka sisi samping adalah X, sisi depan adalah minus Y, dan sisi miring adalah R, sehingga didapat sin bernilai negatif, cos bernilai positif, dan tan bernilai negatif. Untuk relasi dari kuadran 4, 270 derajat, sin 270 derajat ditambah alfa sama dengan minus cos alfa, cos 270 derajat ditambah alfa sama dengan sin alfa, tan 270 derajat ditambah alfa sama dengan minus kotangen alfa. Contohnya, tentukan nilai dari sin 330. Sin 330 derajat sama dengan minus cos dalam kurung 270 derajat ditambah 60 derajat sama dengan minus cos 60 derajat sama dengan minus 1/2. Untuk sudut 360 derajat, sin 360 derajat dikurang alfa sama dengan minus sin alfa, cos 360 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa, tan 360 derajat dikurang alfa sama dengan minus tan alfa. Contohnya, tentukan nilai dari sin 330. Sin 330 sama dengan minus sin dalam kurung 360 derajat dikurang 30 derajat sama dengan minus sin 30 derajat sama dengan minus 1/2. Pada kuadran 4 yang bernilai positif yaitu cos dengan kebalikannya yaitu sekan, dan selebihnya bernilai negatif. Ibu mempunyai contoh soal untuk memudahkan kita memahami materi kita hari ini. Misalnya, seekor kelinci yang berada di lubang tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat seperti pada gambar. Nah, jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah, maka jawabannya jika dilihat pada gambar di samping sudutnya 60 derajat, sisi miringnya atau R-nya 18 meter, dan yang ditanyakan tinggi elang atau kita beri nama Y, sehingga perbandingan trigonometri yang dapat kita gunakan di sini adalah sinus, maka sin 60 derajat sama dengan Y per R. 1/2 akar 3 sama dengan Y per 18, Y sama dengan 18 dikali 1/2 akar 3 sama dengan 9 akar 3. Jadi tinggi elang dari atas tanah adalah 9 akar 3. Dan kesimpulan kita pada pertemuan hari ini, jika kuadran 1 nilai perbandingan trigonometrinya semuanya bernilai positif. Kemudian pada kuadran 2 yang bernilai positif yaitu sin dengan kebalikannya yaitu cos, dan selebihnya bernilai negatif. Pada kuadran 3 yang bernilai
bernilai positif adalah tan dengan kotangen, selebihnya bernilai negatif. Pada kuadran N4 yang bernilai positif yaitu cos dengan sekan dan selebihnya bernilai negatif. Jadi untuk sudut 90 derajat sampai dengan 270 derajat, perbandingan trigonometrinya berubah. Jadi sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangen. Kemudian untuk sudut 180 derajat dan 360 derajat, perbandingan trigonometrinya tetap, yaitu sin jadi sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Mengenai positif negatifnya itu tergantung pada kuadrat mana yang ditempati. Jadi jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Silahkan dipelajari kembali materinya di rumah masing-masing. Terima kasih Ibu ucapkan untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik. Ibu doakan semoga Ananda semua menjadi orang-orang yang hebat dan sukses di kemudian hari.